Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan ini kita pakai untuk yang bermanfaat sehingga sehatnya barokah. Ibu Bapak hebat, pada sesi kali ini kami akan mempersembahkan sebuah tema tentang pengantar games ya. Nanti mungkin lengkapnya disampaikan oleh presenter. Saya di sini sebagai host memperkenalkan, nama saya Enceng Sukarlan dari SMA Taruna Bakti. Saya tidak sendiri di sini, ditemani oleh Ibu Hesti sebagai moderator dan Bapak Ida sebagai presenter. Karena ini sudah saya buka, silahkan ke Ibu Hesti untuk memandu pertemuan kali ini, yang kurang lebih sisa waktu tinggal 40 menit lagi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Enceng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai presentasi kita. Akan saya perkenalkan narasumber kita hari ini bersama saya dan sebagai moderator Hestri Apriatiningsih dari SD Negeri Bina Harapan. Presentasi kali ini akan mengangkat sebuah tema yang mungkin sering kita alami ya. Nah, tentang pengantar game dan edukasi game yang akan dibawakan oleh Bapak Ida Mulyadi, SPD. Beliau mengajar di SMKN 4 Bandung dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Beliau juga multimedia di Najmi Studio. Beliau menempuh pendidikan Akta 4 di IKIP Malang pada tahun 2006, kemudian S1 Kurikulum Teknologi Pendidikan di UPI tahun 2006 juga ya. Banyak judul buku yang sudah terbit selama 10 tahun terakhir ini. Yang pertama antara lain animasi 3G 2018 ya, penerbitnya Yudhispira, kemudian desain grafis percetakan 2018 oleh penerbit Yudhispira juga. Bapak Rida tinggal di Kampung Tagog, RT 2 RW 4, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 24 Mei 1982. Kemudian moderator saya sebagai moderator juga akan memperkenalkan host kita, yaitu Bapak Enceng Sukarlan ya. Kita bisa mulai, mangga kita mulai pemaparannya. Untuk Bapak Rida dimulai presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Hestri atas perkenalannya ya. Perkenalannya di awal, alhamdulillah saya dari tahun 1928 sehat sampai sekarang. Masih awet muda Bu, alhamdulillah.
Awet muda, betul. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar game dan edu game ya, yang sudah dipresentasikan sebelumnya dalam rangka presenter di PCT batch 6 ini. Oke, sebelumnya mohon maaf saya di Bu Hestri, saya di ininya belum jadi presenter ininya. Di Pak ini sebentar. Oh ya, sudah. Oke, terima kasih. Belum ini masih jalan. Oke. Oke. Jadi kita mulai saja, saya akan share. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu peserta dan host dan moderator tampilannya? Tayangannya? Masih proses. Masih proses. Oke. Masih. Iya. Belum muncul. Atau tidak muncul? Belum, masih Belum. blank. Masih. Oke, saya coba lagi ya. Oke. Oke, kalau sekarang? Nah, udah. Oke. Ada. Ya. Oke, sudah. Oke. Hari ini tadi seperti saya sebutkan, sekarang adalah materinya pengantar game dan edu game ya, oleh presented oleh saya Rida Mulyadi SPD. Nah, kenapa saya mengangkat game ini, apalagi sekarang dalam kondisi saat ini yang anak-anak gitu ya, siswa itu pada belajar di rumah ataupun berkegiatan di rumah, baik itu anak-anak ataupun mungkin orang tua, pasti dalam satu waktu ada kegiatan memainkan game gitu, sebuah game, baik itu di handphonenya gitu ya, mungkin itu yang paling banyak, ataupun di komputer, di laptop, ya, ataupun menggunakan konsol seperti PlayStation, ya, Xbox, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah prospek yang sangat baik industri game ini, apalagi di Indonesia, ya, seperti ditayangkan di sini. Industri gaming di Indonesia tumbuh 40% menurut Newzoo ya tahun 2018 dengan total transaksi industri gaming mencapai 15 triliun gitu ya, mencapai 15 triliun. Nah kan dari tahun berapa ya, mungkin dimulai tahun 2010 kan sudah berkembang smartphone yang memang kita bisa main game bermacam-macam begitu ya. Nah, jadi karena ada pendukungnya, alat pendukungnya, ya, jadi game itu meningkat dengan pesat. Data Newzoo juga menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-17 dari 50 negara di seluruh dunia, ya, karena ya penggunanya banyak begitu, ya, karena kan kita penduduk Indonesia itu kan lumayan mungkin 10 terbesar mungkin ke situ. Jadi pemainnya juga banyak, tapi juga masih dalam perkembangan. Kita lihat di tayangan berikutnya ya. Kendati berada peringkat ke-17 menurut Renaldi di Newzoo tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh industri game. Nah, dari 266 juta penduduk ya, hanya 82 juta yang sudah online nih. Jadi baru sekian persen ya. Baru sekian persen yang ini kan data yang 2018. Nah, sekarang kan mungkin sudah bertambah lagi, apalagi sekarang work from home, ya, belajar di rumah, bekerja di rumah, pasti suatu waktu kita juga memainkan game begitu ya. Nah, jadi potensinya sangat besar gitu. Oke, nah berkarir di industri game, bidang games kita tidak lagi sekedar hobi, namun mampu menghasilkan uang. Nah, game PC, game seluler, dan game konsol merupakan industri senilai 115,8 miliar dolar ya tadi sekitar 15 triliun ya secara
oh bukan ini ya, 115,8 miliar secara global gitu. Jadi bukan hanya kita sebagai pemain juga kan bisa mendapatkan uang, apalagi yang sebagai pembuatnya begitu ya. Dan itu sangat banyak sekali peran-peran yang ada di dalamnya untuk membuat sebuah game. Oke. Nah, ini adalah sebagian, ini baru sebagian. Kemarin saya mendapatkan apa masukan dari Agate Studio, itu ternyata lebih banyak lagi orang-orang yang berperan di game. Ini salah satunya di sini disebutkan 3D artist ya. 3D artist itu adalah yang membuat objek 3D gitu ya, model tiga dimensinya, karakter tiga dimensinya ya. Contohnya misalkan kayak Kung Fu Panda, misalkan si panda tersebut kan itu adalah 3D. Kemudian ada game programmer, ya, nah itu si karakter tersebut itu harus bisa digerakkan ataupun melakukan aksi begitu ya, melakukan aksi, mendapatkan poin dan sebagainya itu adalah tugas dari programmer. Kemudian ada juga konsep. Nah, konsep awal ya kita harus ada konsepnya dalam membuat game. Kalau tanpa konsep ya kita nggak rame gitu main gamenya. Apakah dia menyelamatkan seorang putri misalkan, menyelamatkan temannya, keluarganya dan sebagainya itu juga merupakan konsep. Nah, kemudian di situ ada artis yaitu apa masuknya kayak jadi sebelum membuat model 3D-nya kan harus dibuat dulu sketsanya seperti apa sih karakternya begitu ya. Kemudian game sound tentu saja didukung oleh suara-suara yang mendukung aksi-aksi yang terjadi di dalam game tersebut. Lalu ada game engineer ya. Jadi si game itu terstruktur ya, terstruktur dimulai dari intronya begitu, level 1, level 2, level 3. Nah, itu tergabung juga dengan game level designer. Terus ada juga game animator yang karakter tersebut sudah jadi, dia nggak bisa bergerak sendiri, harus dianimasikan, dianimatif. Ya. Oke. Oke. Diangkat dulu mungkin. Udah apa-apa, udah di ini kan. Oke. Oke, terus kemudian ada setelah game animator ada game UI artist. Nah, kan biasanya kalau di game itu ada HUD-nya istilahnya kayak eh, kalau si pahlawannya terpukul kan biasanya ada health-nya yang berkurang atau kesehatannya yang berkurang ataupun apa eh kekuatannya yang berkurang misalkan. Terus dapat poinnya berapa? Dimulai dari 100 sampai 1000 atau 100.000 misalkan. Nah, kemudian ada game director. Nah, game director itu mengarahkan bagaimana game itu berjalan ataupun juga bagaimana game tersebut tampaknya. Bisa saja ketika ada suatu momen itu tampak close up, ada tampak jauh gitu ya, tampak tele dan sebagainya. Kemudian juga ada game tester. Nah, ini bagian tes game kalau game tersebut sudah jadinya versi beta lah istilahnya ya, versi beta lalu dimainkan dulu oleh game tester tersebut. Kedengarannya itu paling seru karena game tester itu ngetes game berarti main game gitu kan. Tapi ternyata dia sebetulnya salah satu peran yang membosankan karena harus mengulang-ulang bermain game tersebut sampai ketemu apa celah-celah yang kurang di game tersebut begitu. Ya, kemudian tadi ada juga game designer ya. Game designer itu kan kayak membutuhkan background dan sebagainya itu game designer. Kemudian ada game producer. Nah, tentu saja ini kan memerlukan dana ya untuk menjalankan memproduksi ya game tersebut. Iya. Ya, kenapa Bu? Iya, tadi gambarnya sempat hilang di layar saya.
Oh gitu. Oke. Kemudian ada Iya, game udah. producer. Game producer itu yang membiayai operasional dalam memproduksi game ini, gitu ya. Ya termasuk juga pengambil kebijakan-kebijakan eh, apakah game ini layak untuk diproduksi atau tidak begitu ya. Oke, nah ini di samping ini ada foto dari Agate Studio, salah satu game industri terbesar di Indonesia. Eh, ini di Bandung ya. Kalau sekarang kantornya ada di Sumarecon ya, Sumarecon di Gede Bage. Oke. Nah, ini game itu banyak juga genrenya begitu ya, genrenya. Seperti film kan juga banyak genrenya. Nah, ini salah satunya adalah ada arcade ya. Arcade itu kalau Bapak Ibu kajamanan main dingdong, nah itu kan seperti itulah contohnya ya. Kemudian ada balapan ya, balapan Iya. tahu lah. Eh, main kartu misalkan ya. Nah, Panceng mungkin jagonya juga nih main kartu. Oke, lalu ada kasino ya, permainan kata misalkan yang apa mengurutkan huruf-huruf misalkan gitu ya. Lalu ada laga itu yang main pukul-pukul, musik, olahraga juga banyak kan ya. Permainan papan ya, pendidikan, petualangan gitu, RPG, santai, kemudian simulasi, strategi, teka-teki, dan trivia. Nah, ini sumbernya dari Google Play Game. Mungkin ada banyak lagi genre yang lain ataupun genre yang memang mix gitu ya. Campuran genrenya. Jadi cuman kan ini di Google harus masuk kategori gitu ya, harus dikategorikan biar terkelompokkan. Oke. Nah, ini perusahaan game asal Indonesia yang dikenal di dunia tadi sudah dibahas. Salah satunya adalah Agate Studio. Kemudian ada Digital Happiness, itu yang membuat game horor yang di sekolah ya. Yang sekarang ada game keduanya Linda judulnya. Lalu ada Touch 10 Games, ada Main Game, ada Megaxus, ada Game School. Ya, ini yang sudah dikenal dunia. Tetapi sebetulnya masih banyak lagi perusahaan game yang lainnya eh, karena ini yang lebih komersil gitu aja. Ini kan yang dikenal dunia, tapi mungkin banyak juga yang memang sudah jalan juga di Indonesia, juga yang masih startup independen gitu ya, indie istilahnya, ataupun juga yang apa pengembangannya dibuatnya secara individu juga ada gitu ya, secara individu. Oke, ini sumbernya dari jalantikus.com. Kemudian ini game development life cycle-nya. Jadi bagaimana sih proses membuat game tersebut? Ini yang sederhananya ya, sebetulnya di dalam satu kolom ini ada lagi prosesnya sebetulnya, tapi secara sederhana seperti ini. Jadi dimulai dari ide dulu, konsep ya, konsep mau seperti apa jalannya game tersebut, karakternya bagaimana dan sebagainya. Itu dimulai dari idenya dulu. Setelah ketahuan karakternya seperti apa, apakah tinggi, gendut dan sebagainya misalkan, nah itu baru dibuat oleh tag atau art design. Nah, tag di situ kan bisa saja art itu kan tadi sketsa dulu misalkan dibuatnya, lalu tagnya secara teknik dibuat di komputer bentuk 3D-nya misalkan atau dua dimensinya. Karena kan game itu ada game dua dimensi, ada juga game tiga dimensi gitu. Atau juga ada yang virtual reality ya, VR, dan juga mixed reality. Nah, setelah semuanya siap di aset-aset untuk game tersebut, lalu di development, dikembangkan tadi dianimasikan ya, kemudian dirangkai dengan
pemrograman dan sebagainya, untuk dicoba bergerak begitu ya, dikontrol dengan menggunakan keyboard ataupun menggunakan stick game gitu ya, mendapatkan poin dan sebagainya. Jadi dikembangkan sampai dengan selesai. Jika selesai lalu di deployment. Nah, deployment itu merupakan bagian dari development juga. Deployment itu di running gitu istilahnya ya, di running, lalu dicoba di play apakah memang berjalan atau tidak. Nah, setelah di deployment masuk ke publish ya. Publish itu ada tahapnya juga. Salah satu tahapnya adalah publish untuk dimainkan oleh game tester ya. Oleh game tester dimainkan dulu, kemudian dicoba-coba di kekurangannya apa dan sebagainya. Nanti akan diperbaiki di development kembali dan di deployment ya. Ataupun ternyata si game tersebut setelah dibuat alur ceritanya kok agak kurang begitu. Nah, itu nanti akan masuk lagi ke konsep pengembangannya bagaimana. Bisa saja game tersebut nanti menjadi gagal gitu ya. Karena memang ternyata kok setelah dibuat ceritanya nggak bagus begitu. Ataupun masih ada harapan atau malah kalau ini dibeginikan akan jadi bagus. Nah, itu akan digojlok lagi di konsep. Ya, jadi ini makanya di situ kan arah petunjuknya kan eh, eh, jarum gitu ya, jarumnya cycle gitu ya, cycle. Jadi berputar dari publish ke dia konsep lagi, ke tech art design lagi, development, deployment dan publish. Jadi berputar sampai dengan game tersebut layak untuk di publish ke komersil gitu, diperjualkan. Oke. Nah, di sini saya ngebahas yang game mobile ya, tidak karena sekarang kan yang lebih banyak itu setiap orang memiliki itu adalah smartphone begitu. Itu hampir semua orang, bahkan sampai di situ kan terlihat foto anak kecil pun bermain game gitu ya, bermain game. Anak kecil mungkin 2 atau 3 tahun juga sudah mulai main game ya, sudah diperkenalkan oleh orang tuanya untuk bermain game, tapi tentu saja gamenya game edukasi gitu ya. Nah, kenapa game mobile? Karena low end graphics, jadi grafiknya ukurannya kecil begitu ya, ringan gitu. Terus resolusinya juga kecil begitu ya. Terus simple dan short game, jadi ada juga yang memang dalam jangka waktu kurang dari 1 jam game tersebut bisa selesai begitu ya, bisa selesai untuk dimainkan. Tetapi walaupun selesai dimainkan dalam kurang dari 1 jam, bisa saja game tersebut game yang adiktif begitu. Jadi ingin mengulang kembali, memainkan kembali begitu ya, untuk mendapatkan skor yang lebih besar misalkan, atau memang menarik di eh, karakter gamenya, eh, atau di aksinya dan sebagainya. Lalu casual 2D games. Nah, itu yang lebih ringan itu memang eh, game yang 2 dimensi gitu. Jadi smartphone yang low end ataupun yang murah lah istilahnya ya, itu sudah bisa memainkan game 2D gitu dengan nyaman. Kemudian single player additivity games. Nah, jadi mobile itu ya karena kan eh, kebanyakan gitu ya, kebanyakan smartphone itu untuk dimainkan untuk sendiri gitu. Walaupun sekarang kan sudah bisa via koneksi Bluetooth kayak atau dengan jaringan WiFi kita bisa juga multiplayer. Terus small size builds. Nah, game mobile ini kan ukurannya kecil-kecil gitu ya. Di bawah 100 mega itu kita bisa main game atau bahkan yang puzzle misalkan itu di bawah 50 mega juga kita sudah bisa
memainkan game. Kalau game yang lain kan kayak apa eh, PlayStation itu kan pakai hard disk ya karena gamenya besar bergiga-giga begitu. Atau kalau yang dulu PS2 itu menggunakan DVD itu sampai satu game itu bisa selesai kalau ada 4 keping DVD misalkan begitu ya. Jadi kan bisa sampai 15 giga atau 20 giga gitu game tersebut. Kemudian nah kemudahannya kita tidak perlu beli ke warung game, ke toko game gitu, tapi kita bisa langsung download di Play Store ataupun iOS Game Center ya. Play Store itu untuk Android, untuk iOS itu untuk menggunakan iPhone gitu. Nah, terus game mobile ini tadi salah satunya tidak harus selalu yang membuatnya itu adalah perusahaan gitu. Kalau perusahaan kan berarti employee apa pekerjanya banyak gitu dan sebagainya. Tapi juga bisa dibuat atau dikembangkan oleh yang independen atau indie. Misalkan hanya 3 orang ataupun 1 orang pun sebetulnya bisa membuat game. Kemudian premium based game, jadi gratis gitu kan kita ke Play Store juga milih-milih, cari ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Tapi gratis juga ada yang misalkan dalam saat kita memainkan itu ingin mendapatkan fitur yang lebih, kita bisa membeli di situ atau membayar ya. Terus large market for games, jadi karena ini tadi smartphone itu hampir setiap orang punya ya. Jadi pasarnya sangat besar gitu. Bahkan kalau kita eh, upload di Play Store itu kan bisa eh, tidak hanya diakses oleh orang Indonesia saja, tetapi juga seluruh dunia begitu. Ya. Oke, nah ini eh, karena karena ini pengantar game edukasi, di sini ada link untuk kita referensi-referensi game edukasi ya, contohnya dari daxter.com games, medukasi kemdikbud.go.id ya. Nah, itu juga ada dari YouTube untuk melihat trailer-trailernya game tersebut ataupun Play Store game pendidikan. Misalkan kita coba lihat salah satunya tadi Daxter ya. Nah, ini Daxter.com. Nah, ini banyak sekali game yang bersifat edukasi, ada biografi, geografi, sains ya, game ya, ada puzzle, matematika dan sebagainya. Jadi ini bisa sebagai referensi untuk membuat game edukasi ya. Nah, game-game yang seperti ini kan bisa dibuat secara indie, misalkan ya. Jadi nggak perlu perusahaan yang besar. Kalau misalkan apa, eh, kayak contohnya yang Flappy Bird lah, contohnya Flappy Bird itu kan bukan oleh perusahaan besar ya dibuatnya, tetapi oleh perorangan, tapi menjadi viral dan menjadi keuntungan bagi pembuatnya, begitu. Oke, terus ada juga kalau yang dikembangkan oleh pemerintah, misalkan ini, ya kita coba lihat. Nah, ini dari BPMPK ya, Rumah Belajar
Nah, ini juga mungkin bisa digunakan sebagai pembelajaran oleh Bapak Ibu, oleh anak-anaknya ya. Jadi belajar itu ya tidak harus selalu eh, apa sumbernya dari buku begitu ya, e-book gitu. Tetapi untuk beberapa kasus bisa belajar melalui game Bisa. gitu. Ya, tapi ini tentu saja harus di-download dulu, kemudian diinstal dan dimainkan gitu ya. Oke, mungkin nanti Bisa ya. dari sini kalian bisa copy paste untuk mencoba game-game edukasi yang sudah ada. Ya, terus juga ada dari YouTube. Kan ini. Nah, istilahnya di sini top 5 edutainment games gitu ya. Jadi game itu kan tidak hanya melulu untuk hiburan gitu. Tidak hanya melulu untuk hiburan, tetapi juga untuk pembelajaran ya, mengedukasi juga. This is the second half of a two-part list. Over to tie your shoe. Than just reading. They tried to call him Math Rabbit in the second game, but apparently that didn't really stick around. The original games were released in 1986, and it's pretty interesting to see how the series evolved. Mungkin ini terlihat dari gambarnya, wah gambarnya jadul pisan, tetapi mungkin ini bagusnya dari konsepnya ya, dari konsep Started as a dark and gamenya. quiet collection of minigames transformed into a series of reading adventures filled with songs. Dan kalau misalkan konsep gamenya bagus, itu biasanya suka di remake kembali gitu ya, dibuat kembali versi yang lebih bagusnya, versi terbarunya. Ini misalkan ini versi tahun 1990. Nah, akan di remake kembali di tahun 2000 misalkan dengan aset-aset yang baru, dengan gambar-gambar yang baru gitu. The Learning Company released over 40 Reader Rabbit Okay. titles, not including the recent ports on consoles like the Wii or DS. With such a large library. Nah, selanjutnya, nah ini juga ada istilah gamification ya. Ini udah masuk ke apa istilahnya, ke konsepnya ya. Gamification adalah mengubah sebuah pembelajaran atau aktivitas menjadi game. Contohnya adalah SimCity. Kemudian kalau untuk anak-anak misalkan contohnya adalah memasak ya. Mungkin anakku sudah pernah mencoba memainkan game memasak. Itu kan sebetulnya aktivitas gitu ya. Tetapi di gamification, dijadikan game. Misalkan memotong bahan-bahan masakan, sayuran misalkan, dan kalau motongnya benar dapat poin ataupun masakannya jadi enak atau tidak gitu ya. Nah, itu istilahnya disebut dengan gamification. Oke, Farida, Iya. masih ada waktu 15 menit lagi. Mm-mm. 15 menit lagi sebelum berakhir. Mm-mm. Saya kasih kesempatan 5 menit lagi, yang 10 menitnya untuk tanya jawab dengan Oke. partisipan. Ya, baik. Oke, ini karena waktunya tadi sedikit lagi, ini sebetulnya ada video tentang gamification. Tapi di sini saya mencantumkan linknya, mungkin nanti bisa dilihat via link tersebut ya. Oh, ini udah selesai Bu. Ini yang terakhir gamification. Kalau ini tugasnya justru ya. Kalau ini tugas yang memang untuk para peserta jika ingin mendalami tentang game itu. Oke, itu presentasi tentang pengantar game dan edu game dari saya. Mudah-mudahan ada dari peserta yang berminat atau untuk terjun. Mungkin kan di situ perannya bisa sebagai apa saja ya. Kalau misalkan yang punya uang banyak bisa sebagai game producer begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat presentasi dari saya. Mungkin tidak untuk Bapak Ibu, tapi bisa juga diinspirasikan kepada anak-anak Bapak Ibu gitu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rida, bagus sekali tadi materinya ya. Tidak mematahkan apa ya? Mematahkan pandangan kita selama ini bahwa game itu kebanyakan merusak anak-anak seperti itu ya. Mangga Bapak Ibu bilih bade aya patarosan ka Bapak Rida biasa. Rida mungkin Ya, Bu. ibu-ibu yang lain, Bu Mikta atau Bu Yuli, mangga. Bu Yuli atau Bu Mikta, mangga. Ada yang mau ditanyakan? Biasanya ini yang terkait dengan game biasanya itu lebih ke anak laki-laki apa ya, Rida ya? Enggak juga, Bu. Lebih Enggak juga. Justru sering sekarang memainkan gamenya. kemarin Enggak. saya Vicon dengan game produser di Agate Studio itu beliau wanita. Tapi memang mungkin kalau mayoritas ya laki-laki mayoritas. Tapi wanita juga sekarang tidak menutup kemungkinan untuk terjun di situ. Kemarin Ibu Restia namanya sudah terkenal di industri game. Itu beliau adalah game produser di game di industri game di Agate Studio. Ya mungkin jika Ini ada sambil menunggu, jika saya mau bertanya mungkin Pak. Oh iya, mangga. Saya mau bertanya nih Silakan. mengenai games ini ya, kan itu beririsan sekali antara satu dengan yang lain, tuh susah dibedakan. Mengenai hak ciptanya Pak, itu ada masalah nggak di hal yang seperti itu? Gimana Pak, bisa diulang? Begini, itu games ya meskipun macam-macam, tapi sebenarnya itu kalau lihat itu sama seperti satu tipe gitu Pak. Nah, untuk membedakan ini tipe asli dan tidaknya itu gimana? Berurusannya dengan nanti mungkin hak cipta. Itu gimana tuh? Mungkin yang dimaksud oleh Bapak yang samanya itu adalah apa genrenya atau gimana ya? Atau apanya, Pak? Ya dari satu genre misalkan ya. Itu hampir sama gitu ininya, seperti kalau cerita itu mirip-mirip gitulah. Oh iya. Nah, itu ya kalau untuk cerita sih bisa saja kan sama. Ini kan kayak cerita romance misalkan ya, itu kan pasti sama semuanya antara cinta seorang pria dengan wanita kan gitu sama aja. Cuman kan jalan ceritanya kadang yang berbeda-beda. Tapi tidak terlalu jadi masalah ya di film juga banyak seperti itu di sadur istilahnya gitu ya diduplikasi tetapi dengan modifikasi bagian-bagiannya. Yang penting kita tidak menduplikasi ini gitu kan, misalkan ada tayangan yang memang dicomot begitu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan ada adegan yang memang sama, yang penting adalah aset-aset ataupun gambar-gambar yang digunakannya itu berbeda, begitu itu tidak menjadi masalah. Pasti pembuat game juga akan memodifikasi gitu bagian-bagiannya. Apakah itu bagian misalkan pengambilan gambarnya, yang kalau misalkan di bagian ini mah si pria melamar wanita bertekuk lutut, yang diambil gambarnya semuanya dia bertekuk lutut pada wanita. Tetapi kalau game ini mah bertekuk lutut tapi lebih ke fokus ke tangan yang dipegangnya dulu atau gimana gitulah, ada modifikasi lah Pak, dan itu tidak masalah. Jadi ada karakternya gitu ya, karakternya gitu, ada nya gitu ya. Ya betul. Jadi yang pasti sih satu adalah asetnya yang harus berbeda gitu. Jadi kayak kartun kan juga itu hampir sama-sama saja gambar-gambarnya, tetapi pasti ada perbedaan sedikit. Apakah
apakah itu dari bajunya kayak misalkan atau dari rambutnya sedikit berbeda dan sebagainya gitu. Ya yang pasti sih asalkan saling menghormati lah antara pembuat game begitu. Jadi tidak ada kode etik juga gitu, tidak ini, tidak apa, kan kadang juga ada saling mengklaim begitu ya, ada saling mengklaim dan itu juga akan menjadi presiden buruk sebetulnya di industri game. Oke, sepertinya ada pertanyaan Bu dari saya lihat di chat. Mungkin Ibu bisa bacakan. Nah, ada pertanyaan dari Bu Yuli Rahmawati untuk Pak Rida. Bagaimana caranya agar orang tua tahu bahwa game itu berbahaya atau tidak buat anak? Kadang anak-anak HP-nya itu sudah bisa dikunci sendiri atau pakai password sendiri, seperti itu. Iya, betul. Apakah ada riwayatnya di situ atau bagaimana? Oke. Seperti itu. Ya, kalau misalkan ya kebanyakan sih Android ya kalau di Indonesia gitu kan. Kebanyakan juga Android. Kalau Iya. di Android itu kan di Play Store itu kan ada akunnya. Akunnya siapa? Mungkin akunnya akun anak Bapak Ibu. Di situ ada riwayat game yang sudah terinstall itu apa saja di situ. Bisa dilihat lah riwayatnya game yang sudah diinstal itu. Jadi walaupun misalkan game tersebut sudah di-uninstall sebelumnya, sebetulnya riwayatnya ada di situ. Dan bisa dilihat, bisa dibuka kembali gitu ya. Dibuka kembali itu maksudnya dibuka, dilihat di Play Store-nya, lalu dibaca sama Bapak Ibu oleh orang tua, apakah game tersebut memang game untuk anak-anak yang sesuai dengan umur anak tersebut ataupun berbahaya atau tidak, itu biasanya disebutkan di situ begitu. Bahkan kan kalau ketika kita sudah menginstal game itu biasanya suka ada apa allow permission begitu kan, kadang suka menggunakan fitur-fitur hardware yang ada di smartphone tersebut. Misalkan ada penggunaan kamera, misalkan dan sebagainya, ada penggunaan kontak dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah tersampaikan dengan jelas ada di deskripsi game tersebut. Hanya yaitu literasi kita kan kadang suka masih kurang begitu ya. Kita lihat gambarnya aja, covernya aja, terlihat terlihat tidak masalah, tanpa membaca deskripsi lalu diperbolehkan atau dibiarkan begitu. Ya, jadi ya memang sama seperti ketika anak menonton TV, seharusnya ketika anak bermain game juga didampingi begitu. Ya, ataupun dia dicek lah gitu ya. Nah, terus untuk kadang anak HP-nya itu sudah bisa dikunci sendiri atau di password. Nah, itu tentu saja memang bagian pengawasan dari orang tua. Kalau memang boleh saja sebetulnya dikunci atau di password, tapi orang tua juga bisa mengetahui lah kalau memang orang tua ingin mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi kita bisa mengawasi begitulah. Mungkin begitu Bu moderator, Bu Hesri dan Bu Yuli. Oke, terima kasih Pak Rida. Berarti memang tidak hanya lihat dari covernya ya Pak ya? Ya. Dari cover sebuah game depannya, tapi kita paling nggak kita tahu dulu game itu tentang apa ya. Paling nggak kita punya kesepakatan dengan anak seperti itu. Ya, apakah kita perlu kesepakatan dengan anak dulu seperti itu? Ya pastinya kan ketika silakan. Oke, boleh diiniin lanjutkan Pak Rida. Oh gitu, tadi boleh. Penjelasannya. Oke. Ya. Pastikan ketika kita sebagai orang tua memberikan sebuah smartphone kepada anak, itu pasti sudah memikirkan lebih jauh apa dampaknya pada anak tersebut. Nah, itu kan harusnya juga menjadi ada ketentuan-ketentuannya lah, ada etikanya bagaimana penggunaan smartphone tersebut oleh anak misalkan. Apalagi memang zaman sekarang kan memang kita kan menterinya juga
Nadiem Makarim begitu ya, yang memang eh, dia besar di aplikasi begitu. Nah, eh, apalagi sekarang terus WFH ya, belajar di rumah gitu kan, pasti anak-anak merengek juga yang memang belum punya smartphone, pasti Pak, Ibu sekarang tuh belajarnya di rumah, jadi harus punya smartphone begitu. Nah, tapi silakan Bapak Ibu mengawasi kegiatan-kegiatan anak-anak. Boleh kan main game, apalagi tadi saya sudah paparkan bahwa ada itu industri game dan memang besar begitu. Yang penting semuanya positif lah yang dilakukannya. Oke, begitu ya Bu Yuli, penjelasan tadi dari Pak Rida. Terima kasih sekali Pak Rida. Jadi kesimpulannya game itu tidak selamanya merusak ya Pak Rida ya. Jadi kita juga bisa berkarir, kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah mungkin dari game juga ya, karena di situ karirnya bisa kita pilih di situ. Kita juga bisa belajar secara otodidak ataupun punya dasar di pendidikan formalnya seperti itu untuk mengembangkan bakat mungkin ya, bakat dan minat dalam game ini seperti itu. Begitu presentasi Pak Rida hari ini sudah dibahas dengan tuntas sama Pak Rida. Saya kembalikan ke Pak Enceng, mangga Pak Enceng. Pak Encengnya mana? Sepertinya Pak Enceng koneksinya kurang bagus ya. Di sini Pak Encengnya ini. Halo Pak Enceng. Gimana Pak Enceng? Bapak mangga, sudah tadi dibahas sama Pak Rida, sudah materinya tentang mental game dan edu game sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Pak Enceng, mangga, untuk menutup acaranya. Halo Pak Enceng. Halo? Mangga Bapak, kita materinya sudah selesai, mengingat waktunya juga sudah 1 jam tadi. Silakan ditutup sama Pak Enceng untuk sesi pertama kita hari ini, nanti dilanjutkan untuk sesi yang lainnya. Bapak, mangga atos. Pak Enceng. Iya, ini dihubungi sama saya belum ini, Bun. Sudah saya chat juga. Enggak apa-apa, langsung aja di ini. Saya tutup aja ya Bun ya, Pak Rida, karena ternyata Oh iya, silakan Bu. pancengnya Silakan begini. Ibu yang Saya punya ambil alih saja. puasa ya. Iya. Terima kasih Pak Rida, Panceng, Bunda. Terima kasih buat para rekan-rekan yang sudah berpartisipasi untuk sesi pertama yang dibawakan oleh Pak Rida. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Westri. Ya.
Meeting aja gue.